Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi mata kuliah perbankan syariah, materi ke-13. Materi kali ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi MUI, DSN, dan DPS. MUI ini adalah Majelis Ulama Indonesia, DSN adalah Dewan Syariah Nasional, dan DPS adalah Dewan Pengawas Syariah. Jadi MUI ini lembaga nasional, lembaga besar, dan juga lembaga kepemerintahan. Dan di dalam MUI ini ada Dewan Syariah Nasional, yaitu orang-orang yang dipilih sebagai Dewan Syariah yang tugas dan fungsinya juga mengawasi, salah satunya mengawasi perbankan syariah. Dan di setiap perbankan syariah pasti ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dan ini harus orang-orang yang sudah melalui fit and proper test dan lulus dalam uji, baik itu uji materi tentang perbankan ataupun tentang syariah, dan dites langsung oleh MUI ya. Jadi ini materi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana peran dan fungsi mereka dalam perbankan syariah. Oke, langsung saja. Pertama, latar belakangnya. Kita harus memahami dulu latar belakang kenapa harus adanya DPS dan DSN. Jadi yang pertama adalah faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa untuk secara kafah menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yang dilakukannya. Jadi orang-orang yang menggunakan rekening perbankan syariah, mayoritas orang muslimin adalah orang-orang yang memang ingin secara kafah, secara penuh dalam menghindari larangan riba. Jadi karena memang di bank konvensional ini segala prakteknya tercampur dengan riba, maka orang-orang nasabah, rata-rata nasabah pada perbankan syariah adalah orang-orang yang ingin secara kafah, secara penuh dalam menghindari larangannya dan melaksanakan ketentuan syariah. Nah, ini adalah latar belakang utama kenapa harus adanya Dewan Syariah Nasional dalam perbankan syariah, karena untuk menjaga ketentuan atau ketetapan prinsip syariahnya. Yang kedua, kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah adalah adanya jaminan dan kepercayaan pengguna jasa bahwa bank syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara istiqomah. Jadi agar bank syariah ini terus eksis, terus berjalan, maka perlu adanya kepercayaan, perlu adanya jaminan yang memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa bank tersebut akan secara istiqomah untuk menjalankan prinsip syariah. Jadi bukan hanya namanya saja syariah, tapi harus ada juga pengawasnya yang memberikan jaminan kepada nasabah bahwa bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, peran pemantauan, memberikan nasihat kesyariahan dan menjelaskan secara gamblang yang hak dan yang batil adalah peran keulamaan yang tak tergantikan. Jadi ada peran ulama sebagai pemantau, sebagai pemberi nasihat kesyariahan dan menjelaskan secara gamblang mana yang baik dan mana yang benar. Ini perlu diadakan. Nah, ini adalah 3 latar belakang yang melandasi perlunya dan wajibnya bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap banknya. Adalah untuk pertama memberikan nasihat, pemantauan, dan juga menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, serta memberikan jaminan kepada para nasabah agar mereka menjamin bahwa bank syariah ini selalu dalam ketentuan syariah, dan juga agar nasabah bisa secara kafah menghindari larangan riba dan melaksanakan ketentuan syariah. Lalu oleh 3 latar belakang tersebutlah maka perlunya dibuat Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah adalah pengertiannya adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional milik MUI ini menempatkan orang-orang yang memang sudah mengetahui syariah dan sudah terjamin bahwa mereka paham tentang perbankan, ditempatkan di setiap bank. Maka setiap bank ini pasti punya Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh DSN. Jadi kalau DSN ini milik MUI, sedangkan DPS ini adalah orang-orang yang ditempatkan oleh DSN pada setiap bank. Terdiri dari pakar bidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan bidang perbankan. Jadi kalau teman-teman ingin jadi Dewan Pengawas Syariah, harus paham tentang bidang perbankan dan juga paham tentang bidang syariah muamalah. Nah, persyaratan anggota ditetapkan oleh DSN, bagaimana seseorang bisa menjadi DPS itu yang melaksanakan pemilihannya adalah DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa, produk, dan jasa keuangan syariah.
Jadi karena yang mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional yang menentukannya dengan berbagai macam ijtihad ya, mereka berbagai macam rapat, berbagai macam diskusi dan juga menggunakan rujukan Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan fatwa. Nah, fatwa ini yang nantinya akan dijalankan oleh perbankan akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, fungsinya apa Dewan Pengawas Syariah, atau kalau tadi DPS ini Dewan Syariah Nasional DSN? Fungsinya yang pertama adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Jadi, setiap kegiatan perbankan syariah ini harus selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar produknya selalu sesuai dengan syariah dan tidak keluar dari batasan-batasan ketentuan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi semakin kesini kan semakin banyak berkembang tentang produk syariah ya. Adanya misalnya KPR syariah, adanya pembayaran online, adanya misalnya letter of credit, bagaimana agar terhindar dari bunga segala macam. Nah, maka ini perlu diteliti dan ditetapkan fatwa mana yang sesuai dengan syariah dan hal-hal apa saja yang tidak boleh. Nah, ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Maksudnya bukan Dewan Syariah Nasional ya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi memberikan rekomendasi siapa saja ulama yang akan ditempatkan atau ditugaskan di lembaga keuangan syariah. Misalnya pada Bank A ditetapkan adalah siapa misalnya. Sebagai contoh, wakil presiden kita ini mantan Dewan Syariah Nasionalnya ya, mantan DPS-nya juga, DPS dari salah satu bank syariah. Yang keempat, memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi DPS juga memiliki punishment atau hukuman bagi perbankan syariah yang tidak mengikuti fatwa nasional tentang syariah dan juga melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Lalu selanjutnya ada substansi SK MUI dengan nomor sekian tentang susunan pengurusan Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2020 hingga 2025 tanggal 30 Maret 2021. Kedudukan dan status anggota DSN. Yang pertama, DSN merupakan bagian dari MUI. Jadi DSN ini adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Cuman DSN ini adalah bagian yang membahas tentang jasa dan keuangan syariah. Sedangkan MUI ini lebih luas dari itu ya, membahas tentang sertifikasi halal makanan, tentang industri halal, tentang pariwisata halal dan sebagainya. Ini yang semua yang membahas MUI. Tapi kalau DSN ini khusus untuk jasa dan keuangan syariah. Lalu DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan Bank Indonesia dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Jadi DSN ikut andil besar dalam ketentuan Departemen Keuangan
dan juga Bank Indonesia sebagai pengendali moneter. Lalu anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang terkait dengan muamalah dan syariah. Jadi DSN ini adalah bukan orang sembarangan dan tidak dipilih secara sembarangan, tapi adalah mereka orang-orang yang terpilih dari praktisi dan pakar dalam bidang terkait muamalah syariah. Dan anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 tahun masa bakti. Jadi setiap 5 tahun nanti akan ada apakah ada pembaharuan dari anggota atau mungkin menggunakan anggota yang telah dipilih. Ini haknya MUI yang memilihnya. Selanjutnya tugas dari Dewan Syariah Nasional. Apa saja tugas-tugas mereka? Tugas-tugasnya dari Dewan Syariah Nasional adalah yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. Jadi setiap kali ada aktivitas keuangan dan nilai ekonomi dalam perbankan syariah atau dalam lembaga keuangan syariah, maka DSN yang akan menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariahnya. Misalnya, apakah jual beli di perbankan syariah ini menggunakan akadnya sesuai dengan syariah atau tidak? Jika tidak syariah, maka akan dikembangkan menggunakan akad jual beli murabahah misalnya. Nah, ini tugas-tugas dari DSN untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Jadi jika ada jenis kegiatan keuangan baru, maka dikeluarkan fatwanya. Apakah ini boleh atau tidak? Ya, jika boleh, maka ini juga harus sesuai dengan ketentuan syariah. Harus memang benar-benar diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam Islam gitu ya. Contohnya misalnya pembayaran jual beli online di perbankan syariah yang memang jika mekanisme jual belinya ini adalah misalnya dropship. Dropship ini kan hal yang baru ya. Kita misalnya membeli online, barangnya dikirim dulu, nanti bayarnya setelah barang yang ada di kita ini laku gitu ya. Nah, ini apakah boleh atau tidak diperbankan, ini nanti fatwanya, halal atau haramnya dikeluarkan fatwanya oleh DSN. Lalu mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Jadi setiap produk dan jasa keuangan dari perbankan, misalnya ada KPR, ada pinjaman apakah boleh atau tidak, adanya pembiayaan, adanya murabahah, ini nanti yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya adalah DSN dan juga mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi setiap periode bank syariah itu harus memberikan pelaporan ya bagaimana penerapan fatwa yang dikeluarkan. Apakah dia kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, ini nanti harus dilaporkan kepada DSN. Dan apa saja kewenangan DSN? Ada banyak kewenangannya. Yang pertama, mengeluarkan fatwa pastinya ya, yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Jadi DPS di setiap bank ini pasti terikat kepada DSN dan terikatnya oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan tidak boleh keluar dari fatwa tersebut. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan juga Bank Indonesia. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini berpengaruh kepada peraturan Departemen Keuangan dan juga peraturan Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan digunakan, yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Jadi yang memilih atau memberikan rekomendasi nama-nama siapa saja yang boleh menjadi DPS suatu bank. Misalnya Bank A Syariah, DPS-nya adalah Bapak A. Bank B Syariah, DPS-nya adalah Bapak B. Nah, ini yang memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasinya adalah DSN. Ini kewenangannya. Lalu yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Jadi ketika ada satu masalah tentang penetapan syariah satu produk, ini perlu dipanggil para ahli ekonomi syariah yang memahami tentang fikih muamalah dan juga perbankan syariah, baik itu masalah keuangan syariah ataupun termasuk masalah otoritas moneter, lembaga keuangan. Jadi ahli tersebut didatangkan oleh DSN, baik itu ahlinya dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ini adalah kewenangan dari DSN. Selanjutnya memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah atas penyimpangan dari fatwa DSN. Jadi jika ada lembaga keuangan syariah yang menyimpang, maka ini harus segera ditegur dan diingatkan oleh DSN.
dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Jadi jika memang ada satu perbankan syariah yang memang melewati fatwanya, sudah dilampaui garis-garis fatwanya, setelah diingatkan tidak ada juga teguran, maka mengusulkan kepada instansi berwenang, dalam hal ini BI dan OJK, untuk mengambil tindakan. Ini harus ditegur segera atau harus ditutup banknya atau bagaimana, ini yang mengusulkan adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi Dewan Pengawas Syariah. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan apa bedanya antara Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah. Kalau Dewan Syariah Nasional ini adanya di MUI, kalau Dewan Pengawas Syariah ini adalah orang-orang yang terpilih pada setiap bank syariah ini ada dan ditempatkan di bank tersebut. Yang pertama, menjalani jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi setiap bank syariah ini ada Dewan Pengawas Syariahnya dan mereka tugasnya yang pertama menjalani operasionalisasi. Baik sehari-hari, ini harus diawasi oleh DPS agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi ini bebannya berat ya, bukan hanya dari beban pelaporan saja, tapi beban kepada akhiratnya juga mungkin cukup berat, karena memang dia yang harus menjamin bahwa bank tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Misalnya saya menjadi DPS dari Bank ABC Syariah. Nah, Bank ABC Syariah ini ingin mengeluarkan produk baru tentang pembelian mobil secara angsuran. Nah, ini apakah boleh atau tidak, saya yang akan bertanya kepada DSN, dan nanti akan dirapatkan apakah produk tersebut sesuai syariah dan boleh dilaksanakan di perbankan syariah atau tidaknya. Selanjutnya ini adalah gambar mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah. Di sini ada, kalau lingkupnya Dewan Pengawas Syariah ini hanya lingkup perbankan saja ya, tidak keluar dari DSN, karena memang Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari bank tersebut. Di sini ada DPS, ada direksi, ada bagian yang terkait. Jadi misalnya bagian yang terkait ini, misalnya bagian dari kredit KPR. Kredit KPR ini ingin mengajukan bagaimana caranya agar rumah KPR ini bisa dicicil sesuai dengan prinsip syariah, maka dia akan mengusulkan kepada direksi. Nah, direksi yang akan melakukan pengajuan rencana produk dan jasa tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, baik pembayarannya, ataupun akad yang digunakannya, atau barang yang dijualnya, dan sebagainya. Nanti dari DPS ini akan ada rapat DPS dengan direksi bagian yang terkait, lalu ada jawaban kepada direksi, direksi menginstruksikan kepada bagian yang terkait, dan baru implementasi dan sosialisasi. Selanjutnya, fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional tentunya ya, karena memang Dewan Pengawas Syariah ini masih ada ikatan dengan Dewan Syariah Nasional, sangat sentral dalam sistem jaminan syariah compliance. Karena yang pertama, nasabah memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu, dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank. Jadi nasabah ini nggak tahu bagaimana dalamnya perbankan, karena mereka memiliki keterbatasan dan keahlian. Mereka nggak tahu sistem perbankan, dan juga banyak yang tidak juga memahami prinsip syariah. Dan mereka juga terbatas oleh waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank, sehingga mereka tidak bisa memastikan bahwa bank tersebut syariah atau tidak. Lalu dari segi pengelolaan bank, memiliki kecenderungan memaksimalkan keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan aspek syariah compliance. Jadi nasabah itu nggak bisa mengawasi, sedangkan pengelola bank juga cenderung ingin memaksimalkan keuntungan. Gimana caranya agar untungnya besar? Padahal di balik keuntungan besar ini banyak yang mendorong kepraktisannya terkadang mengabaikan aspek syariah. Jadi bank juga inginnya untungnya besar, tapi aspek syariahnya juga ini belum tentu dipastikan ya, apakah dia sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, ini perlu adanya Dewan Pengawas Syariah agar memiliki keseimbangan antara keinginan nasabah yang sesuai dengan syariah dan juga keinginan pengelola bank agar mereka juga dapat mendapatkan keuntungan yang besar tapi juga tidak melanggar prinsip syariah. Nah, oleh karena itu ini adalah peran DPS. Jadi menghubungkan antara nasabah dengan pengelola bank agar DPS ini menjamin bahwa produk yang ada di bank ini sesuai dengan syariah.
Unsur lainnya internal syariah reviewer, eksternal syariah auditor, lembaga advokasi konsumen syariah ini belum efektif. Ya, jadi karena memang internal syariah reviewer, jadi harus di-review dulu apakah produknya sesuai dengan syariah. Ini belum efektif. Eksternal auditor atau audit eksternal dari luar kantor juga belum efektif. Lembaga advokasi konsumen syariah juga belum efektif, sehingga peran DPS di sini sangat diperlukan untuk menjamin kesesuaian syariah dari suatu bank agar semuanya memiliki jaminan ya dari DPS tersebut. Nah, sifat delegasi wewenang diberikan nasabah kepada DPS agar amanah, sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa tanggung jawab DPS ini sangat berat. Mereka tidak hanya menjamin amanah nasabah saja ya, tapi juga bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepada lembaga tapi juga tanggung jawab kepada Allah di akhirat nanti. Ini sangat berat dan perlu orang-orang yang benar-benar terpilih memahami tentang fikih muamalah syariah dan juga memahami tentang sistem keuangan di perbankan. Lalu apa ya landasan yuridis atau landasan hukum fungsi tugas lembaga pengawasan syariah DSN dan DPS? Nah, Dewan Pengawas Syariah DPS ini penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf M Bank Umum Syariah dan Pasal 13 huruf C BPR Syariah. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI memuat antara lain pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Jadi ini sudah berlandaskan hukum ya dan disahkan oleh negara. Nah, selanjutnya DSN dan DPS menurut SK Direktur Bank Indonesia nomor sekian tanggal 12 Mei 1999, definisinya bab 1 ketentuan umum pasal 1, DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI. Jadi DSN ini yang bentuk adalah MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan DPS adalah dewan yang bersifat independen. Jadi maksudnya independen ini adalah DPS bukan dari orang bank tersebut, tapi orang dari luar bank yang dipilih oleh DSN untuk benar-benar mengawasi bank tersebut dari prinsip syariahnya gitu ya. Jadi DPS adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan fungsi yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi ini harus orang independen, harus orang luar bank, bukan dari internal perbankan tersebut dan bukan bank juga yang milih, tapi harus dipilih oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, tugas dan kewenangan fungsi DPS menurut SK Direktur BI nomor 32 garis miring 34 garis miring KEP garis miring DIR tanggal 12 Mei 1999, pasal 19 2, bank wajib memiliki DPS yang berkedudukan di kantor KPB Bank Syariah. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pasal 20, DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN. Pasal 31, dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana pada pasal 28 dan 29 yang belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Jadi setiap kali ada produk baru dari bank dan belum ada fatwanya, maka harus ditanya persetujuan terlebih dahulu kepada DSN. Contohnya misalnya bank syariah misalnya belum ada yang punya produk gadai emas. Lalu ada bank yang ingin mengeluarkan produk gadai emas, apakah ini boleh atau tidak, tapi belum ada fatwanya, maka ini perlu diminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional. Nah, mekanisme kerja DSN MUI, DSN mensahkan rencana fatwa yang diusulkan oleh BPH DSN. Jadi ada badan pengawas harian DSN ini, nanti dia yang membuat fatwa dengan proses yang sangat rumit ya. Jadi nggak hanya asal membuat fatwa saja, tapi ada proses penelitian terlebih dahulu apakah fatwa tersebut sesuai dengan syariah atau tidak, apakah fatwa ini merugikan satu pihak atau tidak, ini perlu dirapatkan oleh badan pengawas harian. Lalu fatwa tersebut diusulkan kepada DSN, nanti DSN yang akan meng-ACC apakah boleh atau tidaknya rancangan fatwa tersebut. Lalu DSN melakukan rapat pleno minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi setiap bulan ini ada rapat pleno untuk menentukan produk syariah yang boleh dan yang tidak, dan
hal-hal yang terkait dengan lembaga keuangan syariah, DSN setiap tahunnya membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan atau annual report bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi ketentuan syariah sesuai fatwa DSN. Jadi DSN ini setiap tahun membuat laporan tahunan dan menjelaskan bahwa bank syariah A, B, C, D, E, F, G ini telah mengikuti fatwa DSN dan mereka menjalankan prinsip syariah. Jadi sangat ketat ya prinsip syariah ini diawasi dalam perbankan syariah. Lalu mekanisme kerja DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya. Jadi misalnya saya ditugaskan oleh DSN untuk menjadi DPS di Bank A, maka saya harus melakukan pengawasan secara periodik, baik itu 1 hari ataupun 1 minggu ataupun 1 bulan, ini harus dilakukan secara periodik dan terus-menerus. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin LKS bersangkutan dan kepada DSN. Jadi DPS itu memiliki kewajiban mengajukan usul-usul apa nih pengembangan lembaga keuangan yang akan baik dalam lembaga keuangan tersebut gitu ya. Ini diusulkan kepada pimpinan lembaga keuangan, pada direktur bank, atau juga diusulkan kepada Dewan Syariah Nasional. Misalnya gini, DPS ini perlu mengusulkan kepada Bank A untuk menyediakan produk tabungan haji. Nah, ini harus diusulkan kepada direktur dan juga harus diusulkan kepada Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi DPS ini bukan hanya mengawasi saja tapi juga memberikan laporan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi harus laporan yang tadinya periode diawasi oleh DPS ini harus dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional. DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Jadi jika ada masalah pada lembaga keuangan tentang produknya atau tentang kesesuaian syariah, apakah ini sesuai atau tidak, boleh atau tidak, ini perlu merumuskan permasalahannya apa, lalu diajukan kepada DSN untuk dibahas. Selanjutnya DSN dan DPS akan datang. DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan usaha bank syariah. Keanggotaan DPS diusulkan oleh bank, disetujui oleh BI, dan ditetapkan oleh DSN dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, yang ketiga, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS. Menyampaikan laporan minimal 6 bulan ke direksi, Dewan Komisaris DSN, dan juga Bank Indonesia. Selanjutnya, menilai aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jadi jika ada aspek pedoman yang dikeluarkan oleh BPRS, ini juga harus dinilai aspeknya apakah sesuai dengan syariah atau tidak oleh DPS dan DSN. Memastikan kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa DSN. Jadi bukan hanya bank umum saja, tapi BPRS juga harus dipastikan kesesuaian operasionalnya. Memberikan opini syariah. Mereka menjelaskan bahwa bank ini sudah sesuai dengan syariah atau bank ini melanggar dari prinsip syariah, ini harus dikeluarkan opininya. Mengkaji produk dan jasa baru untuk diminatkan fatwa DSN. Jika ada produk baru harus dikaji terlebih dahulu apakah dia boleh atau tidaknya, dan meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern. Jadi tugas dan fungsinya sangat banyak, dan ini rencana DPS dan DSN yang akan datang. Selanjutnya, fungsi DPS, fungsinya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini banyak fungsinya ya. Kepada perbankan, mereka juga sebagai penasehat dan pemberi saran. Kepada direksi, unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Jadi kalau dia sudah ditempatkan pada suatu bank, dia yang akan memberikan nasihat dan sarannya kepada bank tersebut, baik itu kepada direksi, pada unit usaha syariahnya, pada kantor cabangnya, dan juga menilai hal-hal yang berkaitan dengan syariah sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi DPS ini yang menghubungkan antara satu bank dengan Dewan Syariah Nasional yang ada di MUI, dan juga sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank
wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasi ke Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kewenangan Dewan Syariah Nasional memberi atau mencabut rekomendasi nama anggota DPS atau suatu lembaga keuangan syariah, mengeluarkan fatwa DSN, masing-masing LKS. Ini tadi sudah dibahas semua. Ya, mungkin cukup itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, maka boleh dilanjutkan pada WhatsApp grup. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.